Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dan keledai yang tampan. Alkisah, pada suatu hari ada seorang menteri yang teramat cemburu dengan kebaikan hati Baginda Raja. Baginya, perhatian Baginda Raja terlalu berlebihan. Ia lalu memikirkan cara agar Baginda tak lagi memperhatikan pria itu. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya ia menemukan sebuah cara. Pada pagi yang cerah, sang menteri tiba-tiba datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa seekor keledai. Ia mengetuk pintu rumahnya dengan wajah yang sumringah. Setelah membuka pintunya, Abu Nawas pun terkejut. "Aku kemari ingin memberimu seekor keledai. Aku perintahkan kau untuk mengajarinya membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kerajaan dan lihat bagaimana akhirnya," jawab sang menteri. Setelah berpikir sejenak, pria cerdas ini lalu menerima keledai pemberian menteri itu. Dalam hati, ia sebenarnya ingin menolak tugas tak masuk akal yang menteri berikan. Namun, di sisi lain, ia penasaran dengan maksud dan tujuan utusan kerajaan itu. Usai memberikan keledai pada Abu Nawas, menteri itu kembali ke kerajaan. Dalam perjalanan pulang, wajahnya tampak senang. "Rasakan kau, 2 minggu lagi kau akan terlihat bodoh di hadapan sang raja," ucapnya dalam hati. Abu Nawas terus-terusan memandangi keledai itu. Ia tak bisa berhenti memikirkan maksud dan tujuan si menteri memintanya mengajari keledai. Apa sebenarnya tujuan menteri itu? "Apakah ini caranya untuk menghancurkan nama baikku?" tanyanya dalam hati. Meski merasa cemas dan tak habis pikir, pria bijak ini tetap berusaha tenang. Ia lalu fokus mencari akar. Agar si keledainya itu bisa terlihat seperti sedang membaca. Konyol juga perintah yang menteri berikan. Mana bisa seekor hewan membaca? Aku panggilkan guru terhebat pun tak akan bisa mengajarinya membaca, ucapnya dalam hati. Agar mendapatkan ide, pria itu lalu mengambil buku dari arak-araknya. Ia memandang buku itu dan melihat keledai. "Hei keledai, bila aku berikan buku ini padamu, apa yang akan kau lakukan?" tanyanya pada hewan itu. Lalu ia meletakkan buku di dekat keledai. Namun, hewan itu tak berbuat apa-apa. Ia hanya memandangi buku-bukunya saja. Bodoh sekali aku. Mana mungkin hewan ini bisa membaca, ucap Abu Nawas. Setelah itu, ia meninggalkan keledai di kandang. Ia terus-terusan berpikir cara untuk membuat keledainya terlihat bisa membaca. Setiap hari, Abu Nawas membawa buku ke kandang keledai. Ia lalu membuka buku itu di depan keledai. Harapannya, keledai itu akan meniru gerak-geriknya. Waktu kurang 3 hari lagi. Tapi kenapa tak ada tanda-tanda bahwa kau bisa membaca? Dasar menteri kurang ajar. Dia memberiku tugas yang tak mungkin bisa terselesaikan, ucapnya dalam hati. Saat sedang membolak-balikkan lembaran buku, pria itu melihat keledai sedang mengambil biji-bijian gandum dengan kaki depannya. Perlahan-lahan,
Keledai itu mengambil biji-bijian dengan lidahnya, lalu memakannya. Melihat keledai itu makan, tiba-tiba ia mendapatkan ide brilian. Akhirnya, aku menemukan cara untuk membuatmu bisa membaca, keledai. Dengan begini, aku bisa menyelesaikan tugas dari menteri, ucap Abu Nawas dalam hati. Dengan cara yang ada di benaknya, setiap hari ia mengajarkan keledai itu selama 3 hari. Abu Nawas pun yakin bahwa ia bisa menyelesaikan tugasnya. Membawa keledai ke kerajaan. 2 minggu telah berlalu, Abu Nawas pun membawa keledainya ke kerajaan. Ia lalu menemui si menteri yang memberinya tugas tak masuk akal. Menteri kerajaan, aku kemari untuk menyelesaikan tugas yang kau berikan 2 minggu lalu, ucap Abu Nawas. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas dan keledai itu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Pria itu semakin kebingungan. Dalam hati ia bertanya, "Kenapa aku harus menghadap Baginda Raja? Apa sebenarnya tujuan dari menteri ini?" Sesampainya di kediaman sang raja, menteri itu pun berkata, "Wahai Baginda Raja, hamba akan perlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini." Mendengar kalimat tersebut, Abu Nawas sangatlah terkejut. Ia lalu menyadari jika semua ini adalah rencana menteri untuk menjatuhkan nama baiknya di hadapan sang raja. "Sungguh licik hatimu, menteri, kau akan tahu rasa," ucapnya dalam hati. "Hai menteri kerajaan, apa yang kau maksud? Siapa sesungguhnya dirimu?" bentak Baginda Raja. "Tenang Baginda, hari ini hamba akan memberitahu kecerdasan akalku yang mengungguli kepintaran Abu Nawas," ucap menteri itu dengan sombong. "Apa yang sebenarnya ia perbuat? Sungguh konyol," ucap Abu Nawas dalam hati. "Jadi kau ingin beradu akal dengan Abu Nawas? Baiklah kalau begitu. Bila salah satu di antara kalian menang, maka ia akan mendapatkan 1 kantung dinar. Untuk yang kalah, bersiap-siaplah untuk masuk ke penjara kerajaan selama 3 bulan, tutur Baginda Raja. Tak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permintaan aneh tersebut. Lalu, menteri itu datang membawa buku besar. Ia letakkan buku itu di depan Abu Nawas. "Katamu kau adalah orang yang cerdas dalam segala hal. Coba tunjukkan keberhasilan kau mengajar keledai ini membaca," perintah menteri itu. Tanpa berpikir panjang, pria cerdik ini lalu mengiring keledai ke buku tebal itu. Ia lalu membuka sampulnya. Keledai itu pun mulai memandang buku tebal di hadapannya. Beberapa saat kemudian, si keledai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu terus membalik lembar demi lembar hingga halaman paling akhir. Setelah sampai lembaran akhir, keledai itu memandang Abu Nawas. "Demikian, Baginda dan Tuan Menteri, keledaiku dapat membaca bukan?" ucap Abu Nawas. Menteri pun angkat bicara, "Bagaimana cara kau mengajari dia membaca?" Setelah Tuan berikan keledai ini pada saya menyiapkan lembaran-lembaran besar serupa buku. Saya sisipkan biji-bijian gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji gandum. Hingga akhirnya ia melatih untuk bisa membalik halaman buku, ucap Abu Nawas. "Itu berarti ia tak benar-benar tahu bacaannya," bantah sang menteri. "Memang demikian cara keledai membaca. Dia hanya membalik-balik halaman tanpa tahu isinya. Itu berarti bila kita hanya membuka buku tanpa tahu isinya, kita tak beda dengan keledai yang tolol ini," jawab Abu Nawas enteng.
Jawaban cerdik Abu Nawas mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja. Aku setuju dengan perkataanmu. Lagi pula, sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang memintanya untuk membaca, ucap sang raja. Dengan begitu, sesuai janjinya, Baginda memberi Abu Nawas sekantung dinar karena kalah. Menteri kerajaan pun masuk penjara atas kelicikannya. Wallahu a'lam bishawab.